Pagi anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Ibu Anggita Rizkasari. Hari ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Dalam operasi hitung, terdapat 3 sifat, yaitu yang pertama sifat komutatif, sifat distributif, dan sifat asosiatif. Yang hari ini kita bahas mengenai sifat komutatif atau pertukaran. Sebelum kita membahas mengenai sifat komutatif, Bu Anggit akan mengisahkan sebuah ilustrasi yang terjadi di lapangan bermain. Di lapangan tersebut, terdapat 2 anak laki-laki yang bernama Ricky dan Andre. Kedua anak tersebut akan bermain kelereng bersama-sama. Hari itu, Ricky membawa 5 kelereng berwarna biru dan 3 kelereng berwarna kuning. Apabila kita jumlahkan, maka terdapat 8 buah kelereng milik Ricky. Sedangkan Andre membawa 3 kelereng berwarna biru dan 5 kelereng berwarna kuning. Dan kalau kita jumlahkan, ternyata sama-sama mereka membawa 8 buah kelereng. Berarti antara 5 ditambah 3 itu sama hasilnya dengan 3 ditambah 5. Inilah yang dimaksud dengan sifat komutatif tukaran. Secara umum, bentuk dari sifat komutatif ada A ditambah B sama dengan B ditambah A, atau A dikali B sama dengan B dikali A. Di sini dengan keterangan A dan B adalah sembarang bilangan bulat. Sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Pertukaran letak suku-suku pada perkalian bilangan bulat tidak mempengaruhi hasil dari perkalian tersebut. Sekarang kita masuk ke contoh soal yuk. Soal yang pertama, negatif 8 ditambah negatif 10. Nah, untuk sifat komutatifnya, karena di sini pertukaran atau tinggal tukar tempatnya aja. Jadi yang tadinya di depan, sekarang bisa di belakang. Berarti ini kalau diisi, negatif 8 sama ditambah negatif 10 sama dengan, karena sudah tertulis negatif 8 di belakang, berarti tinggal kita tukar itu dengan isinya negatif 10. Yang tadinya negatif 10 ada di belakang, sekarang bertukar posisi jadi di depan. Langsung kita jumlahkan. Negatif 10 ditambah negatif 8. Karena tandanya sama, jadi tinggal kita jumlahkan. Yaitu tinggal 10 tambah 8 adalah 18. Dan tandanya mengikuti yang terdapat pada soal. Yang terdapat pada soal tandanya negatif. Jadi jawabannya adalah negatif 18. Lanjut, soal kedua. Negatif 6 ditambah 15. Berarti sifat komutatifnya atau bisa kita tuliskan dengan 15 ditambah 15 yang tadinya posisi di belakang sekarang jadi di depan. Dan berarti yang titik-titik diisi dengan negatif 6. Perhatikan, 15 ditambah negatif 6. Tandanya berbeda. Kalau tandanya beda, maka bilangannya kita kurangi. Jadi tinggal 15 dikurang 6. Hasilnya adalah 9. Tandanya mengikuti tanda angka yang paling besar. Angka yang paling besar apa di situ? 15. Jadi positif. Kalau positif tidak perlu ditulis. Jadi jawabannya adalah 9. Lanjut. Nah, di sini yang titik-titiknya di bagian depan sebelum tanda sama dengan. Perhatikan, tadi komutatif adalah pertukaran. Jadi yang posisinya tadinya di belakang jadi di depan. Dilihat di situ yang setelah tanda sama dengan
yang di bagian belakang akan kita ubah menjadi depan. Di situ bagian belakangnya adalah 12, maka 12 kita tulis di depan dan yang bagian depan jadi di belakang. Di situ yang bagian depannya adalah negatif 4, maka negatif 4 kita tulis di yang belakang. Baru kita jumlahkan. Negatif 4 ditambah 12 atau 12 ditambah negatif 4. Keduanya hasilnya sama. Perhatikan kedua tandanya sama apa beda? Beda. Karena beda maka kita kurangi. Jadi tinggal 12 dikurang 4. Berapa 12 dikurang 4? 8. Perhatikan tandanya, dilihat tandanya adalah dari yang paling besar. Angka yang paling besar adalah 12. Tandanya positif. Maka jawabannya adalah 8. Lanjut soal ketiga. 9 ditambah titik-titik sama dengan 9 ditambah titik-titik. Kita perhatikan, di situ ada 11 yang posisinya tadinya di depan akan kita ubah ke belakang. Dan 9 yang tadinya ada di depan kita ubah ke belakang. Jadi 11 ditambah 9 sama seperti 9 ditambah 11. Berapa 9 ditambah 11? Hasilnya adalah 20. Lanjut soal sifat komutatif penambahan. Ada 5 ditambah negatif 7 sama dengan, tinggal kita tukar posisi, yang tadinya di depan jadi di belakang, yang tadinya di belakang jadi di depan. Yang di depan berarti adalah negatif 7 dan yang di belakang adalah 5. Tinggal negatif 7 ditambah 5. Karena berbeda tanda maka tinggal dikurang. 7 dikurang 5. Berapa 7 dikurang 5? Adalah 2. Dan tandanya kita ikuti dari angka yang paling besar, yaitu angka 7. Jadi tandanya adalah negatif, maka jawabannya adalah negatif 2. Bisa nggak? Kita lanjut contoh soal selanjutnya ya. Sekarang kita akan membahas mengenai contoh soal sifat komutatif perkalian. Soal pertama, 7 dikali negatif 10 sama dengan titik-titik dikali 7. Seperti yang tadi Bu Anggit sudah bahas, 10 itu di situ terletak di belakang. Maka tinggal kita pindahkan ke depan. Jadi tinggal negatif 10 dikali 7. Hasilnya adalah, ingat tandanya, kalau tandanya berbeda, maka hasil akhirnya tandanya negatif. Terus tinggal kita kalikan saja. Di situ 10 dikali 7, hasilnya adalah 70. Maka negatif 10 dikali 7 atau 7 dikali negatif 10 hasilnya adalah negatif 70. Lanjut. Negatif 6 dikali negatif 5. Perhatikan, 6 tadinya berada di depan dan berarti sekarang di belakang tinggal kita isi dengan angka negatif 6. Langsung kita kalikan. Perhatikan di situ dua tandanya sama atau beda? Ya, keduanya sama-sama bertanda negatif. Kalau sama-sama bertanda negatif, maka hasilnya pasti positif. Tinggal 5 dikali 6 adalah 30. Lanjut. Titik-titik dikali titik-titik sama dengan 11 dikali 8. Ini tinggal kita ubah posisinya aja. Yang depan jadi belakang, yang belakang jadi depan. Berarti yang depan angkanya adalah 8. Dan yang belakang adalah angka 11. Jadi tinggal 11 dikali 8. Berapa 11 dikali 8? Hasilnya 88. Good job. Lanjut. Negatif 4 dikali titik-titik sama dengan 9 dikali titik-titik.
Perhatikan, di situ yang depan jadi belakang. Karena di situ 9 berada di depan, maka posisi di belakangnya kita tinggal isi. Negatif 4 dikali 9. Dan 9 dikali negatif 4. Sama apa beda tandanya? Beda. Yang satu positif, yang satu negatif. Maka hasilnya pasti negatif karena berbeda. Tinggal kita kali 9 dikali 4. Berapa 9 dikali 4? 36. Jadi jawabannya adalah negatif 36. Terakhir, negatif 25 dikali, negatif 2 dikali negatif 25. Perhatikan, tinggal kita ubah saja posisinya, yang depan jadi belakang, yang belakang jadi depan. Jadi tinggal dituliskan negatif 25 dikali negatif 2. Tandanya sama atau beda? Sama. Sama-sama bertanda negatif. Karena sama, maka hasilnya pasti positif. Tinggal kita kali. 2 kali 25 atau 25 kali 2. Hasilnya adalah 50. Begitu penjelasan dari Bu Anggit mengenai sifat komutatif. Sekarang, silakan kalian kerjakan tugas dari 10 soal ini di buku tulis kalian masing-masing. Apabila kalian masih mengalami kesulitan, kalian bisa menghubungi guru kalian masing-masing atau tulis di kolom komentar. Selamat mengerjakan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.